Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi di video ini saya bakal membahas tentang 6 bulan di Yaman. So nggak kerasa banget ya, maksudnya nggak kerasa banget tiba-tiba udah 6 bulan aja di sini. Padahal kemarin tuh nggak pernah expect gitu kalau misalkan bakal ke Yaman dan bakal ke luar negeri. Dan ternyata alhamdulillah saya akhirnya di Yaman juga. So yang pertama kita langsung aja. Yang pertama adalah perjalanannya ke Yaman. Perjalanannya ke Yaman tuh bener-bener suatu experience banget yang gak bakal bisa terulang kembali itu. Karena ini adalah perjalanan pertama saya untuk melintas antar negara. Dan oh my god, itu bener-bener capek banget gitu. Kita transit 2 kali. Pertama di Abu Dhabi dan di Mesir. Kalau yang pengen lengkapnya videonya kalian bisa cek di video saya di YouTube, ada namanya Journey to Yaman. Oke, lanjut yang kedua. Setelah saya sampai di Tarim, di Seyun, Bandara Seyun, saya nggak langsung ke Mukalla. Itu nginep dulu sehari dan kita jalan-jalan dulu ke Tarim, melihat monumen-monumen di Tarim yang benar-benar sangat viral dan yang lain-lain gitu. Ini beberapa foto-fotonya. Setelah itu di siangnya saya dan beberapa teman-teman saya tuh langsung ke Mukalla naik mobil. Jadi itu perjalanan dari Tarim ke Mukalla itu sekitar mungkin 5-7 jam menaiki mobil Elf gitu. Kita berapa lama ke sana tuh dari zuhur, kita berangkat zuhur sampai di Mukalla itu sekitar jam 8. Itu berapa jam ya? Mungkin lebih dari 5 jam kali ya. Dan subhanallah banget itu pemandangan di luarnya itu benar-benar amazing banget, karena pertama kali saya melihat kayak hamparan gurun, lalu matahari terbenam, lalu dengan jalan-jalan yang panjang, masya Allah, subhanallah banget. Yang ketiga adalah markas Lughah. Jadi markas Lughah itu adalah suatu kelas yang dimana kelas itu dikhususkan untuk kita belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Karena sebelum masuk ke Jamiah, kalau yang belum bisa bahasa dan belum bisa terlalu paham dengan bahasa Arab, lebih baik kita masuk ke kelas bahasa dulu. Karena untuk memahami kalimat bahasa Arab itu kan banyak, dan kalian tahu nggak kalau Syekh itu ngomong bahasa Arab itu kan cepat dan banyak kosakata yang belum kita pelajari gitu sebenarnya. Jadi lebih baik masuk kelas bahasa dulu bagi yang belum bisa. Kalau yang udah bisa langsung aja ke Jamiah. Kalau saya emang benar-benar belum bisa bahasa Arab banget, jadi saya masuk kelas bahasa dulu, baru langsung Jamiah. Nah, kapan sih, berapa lama sih waktunya? Nah, waktunya itu selama 1 tahun. Jadi sekarang saya udah di bulan ke-6 dan udah menyelesaikan 1 buku. Itu terdapat 2 buku. Nah, 6 bulan pertama itu buku pertama dan 6 bulan kedua itu adalah buku kedua. Oke, langsung ke yang ketiga, ke tempat-tempat di Mukalla. Jadi banyak sih sebenarnya tempat-tempat yang di luar Mukalla, kayak misalkan Mesir, terus ke Tarim, ke banyak-banyak lagi, Aden dan lain-lain. Cuman itu saya belum bisa karena saya masih kelas bahasa dan lebih baik untuk belajar bahasa dulu sebelum berkelana-kelana dulu ke tempat lain. Karena notabene Yaman itu masih belum terlalu aman banget untuk keluar kemana-mana. Kita harus pakai paspor kemana-mana, kayak nanti dicek harus ada surat jalannya dan lain-lain. Itu ribet banget. Dan untuk pertama saya belum keluar dari daerah Mukalla, jadi saya masih di daerah Mukalla seperti ke main futsal, terus ke pantai Sitin, terus ke pasar, habis itu ke Mukalla Kodimah dan ke Masakin. Itu tempat-tempat yang biasanya ramai banget ada di Mukalla. It's really fun dan banyak banget pelajaran yang saya ambil dari berjalan-jalan sendiri kemana-mana dan bareng-bareng teman-teman juga, karena di situ kita bisa belajar bahasa secara langsung dengan orang-orang Yaman. Kita belajar bahasanya, kita belajar fusha juga. So it's really fun. Yang keempat yaitu pindahan rumah. Jadi setelah 6 bulan saya dan beberapa kawan-kawan saya itu kita pindahan rumah karena ada satu hal, kita ingin pindah rumah dan kita ingin lebih ke kontrol lagi dan lebih lebih fokus terhadap beberapa pelajaran yang tidak dipelajari di kelas Lughah seperti Jurumiyah, Sorof dan lain-lain. Ini adalah cukup
ketika kita pindahan, kita naik mobil bak, dan itu siang-siang dan lagi musim panas banget itu. Ya, kita naik mobil bak bareng-barengnya juga, dan jaraknya itu lumayan jauh dari markas Hugo sampai ke rumah itu. Oh my god, itu fun banget dan kocak banget itu. Lagi panas-panas banget, terus bawa banyak barang dan ngebut lagi kan orangnya yang nyetir. Oke. Dan yang terakhir adalah 6 bulan saya di sini disambut dengan bulan Ramadan, Masya Allah. Bulan Ramadan di sini dengan di Indonesia itu sangat-sangat berbeda. Di sini sih nuansa Ramadannya itu benar-benar kerasa banget. Dan kalian harus tahu bahwa jam rutinitas di sini itu berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kita pagi itu masih ada kelas, siang masih ada kelas, ataupun sore juga masih ada kelas. Kalau di sini beda jauh banget. Kalau di sini setelah subuh sampai jam 12 itu mereka tuh benar-benar tidur, mereka benar-benar tidur dan istirahat. Kenapa? Karena dipakai di malamnya. Jadi mereka malam tarawih itu sekitar jam 8 atau sisa sampai jam 10. Lalu setelah itu mereka pakai ibadah. Mereka untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Mereka lebih kepada Allah. Rutinitas mereka pakai di malam, dan di malam hari itu mereka pakai ibadah untuk jualan. Dan pasar itu ramai banget ketika malam itu. Setelah jam 12, jam 1, jam 2, dan mereka malam itu gak tidur. So jadi mereka malam gak tidur, jadinya mereka siang tidur. Oke, jadi Ramadan di sini bakal beda banget, dan insya Allah akan dibuatnya beberapa video tentang Ramadan di sini. Oke, segitu aja 6 bulan di Yaman. Semoga dengan 6 bulan saya di Yaman bisa lebih baik lagi, bisa banyak lagi untuk belajar, gak cuma bahasa tapi juga culture di sini dan gimana orang-orang di sini. Semoga itu aja. Mohon doanya semoga lebih baik lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.